Saya rasa jelas, kita langsung pindah ke nomor 76. Ini berkaitan dengan tokoh ya, tokoh Abu Ali Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sangat populer sekali, sangat mudah mencari jawaban ini sebenarnya. Ya, adalah seorang filosof, juga seorang ilmuwan dan ahli pengobatan. Ia menulis tentang kalam, etika dan metafisika. Di antara karyanya adalah Al-Kimya As-Sab'ain, kemudian B. Al-Hawi dan Atib Ruhani, C. Ihya Ulumuddin dan Tahafut Falasifah, D. Al-Qanun Fitib dan Asyifa. Ini mudah sekali, jawabannya adalah D. Al-Qanun Fitib dan Asyifa ya. Kalau C itu sangat jelas, jauh sekali, karena itu adalah karya dari Imam Ghazali ya. Kalau Al-Kimya ini kalau tidak salah dari Al-Kindi. Nah, makanya jawaban yang tepat adalah Al-Qanun, Atib dan Asyifa. Jadi ketika kalau kita ingin merujuk karya-karya Ibnu Sina itu, memang yang sangat populer itu adalah Al-Qanun Atib. Nah, kitab ini ditulis yang dalam bahasa sudah banyak diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggrisnya disebut the Canon of Medicine. Jadi berisi tentang berbagai macam penyembuhan dan obat-obatan. Makanya beliau ini juga dijuluki sebagai ini bapak dokter gitu. Jadi dalam kitab ini tertulis jutaan tentang pengobatan dan obat-obatan. Nah, jadi sampai saking begitu komprehensifnya kitab ini, maka juga dijuluki sebagai ensiklopedia pengobatan. Nah, kemudian ada juga kitab Asyifa itu. Kitab Asyifa sedikit saya gambarkan. Jadi buku Asyifa karya Ibnu Sina ini juga menuliskan tentang masalah penyakit. Jadi ada dua ya, Asyifa dan Qanun Atib itu. Nah, ini sebenarnya karya monumental. Kadang orang lebih kenal Al-Qanun Atib saja, padahal kitab Asyifa juga ada. Nah, ini juga menjelaskan tentang pengobatan sekaligus obat yang dibutuhkan berkaitan dengan penyakit yang dijelaskan. Jadi dijelaskan penyakitnya, obatnya apa. Nah, sangat luar biasa sekali ya. Jadi andil Ibnu Sina dalam dunia kedokteran itu sangat besar sekali. Ini sebagai ensiklopedia filosofi dalam dunia kedokteran. Nah, bahkan kitab Asyifa ini katanya ada 18 jilid. Nah, jadi itu karya populer dari Ibnu Sina. Ya, di save baik-baik, jawabannya adalah D. Sekarang kita masuk pada 77. 77 ini berkaitan dengan sejarah Khalifah Harun ar-Rasyid ya. Jadi pada dinasti Bani Abbasiyah. Nah, kalau Harun ar-Rasyid itu dinasti Bani Abbasiyah. Jadi salah satu khalifah dinasti Abbasiyah itu dibangun Baitul Hikmah sebagai pusat referensi ilmu pengetahuan, pusat diskusi dan penelitian ilmiah. Nah, ini ditarik analogi. Jadi sebenarnya mudah, walaupun kita tidak begitu detail memahami tentang tidak begitu tahu tentang dinasti Abbasiyah. Nah, soal ini hanya menginginkan kita berpikir tentang bagaimana ibaratnya gitu, kontekstualisasinya dalam Indonesia. Jadi Baitul Hikmah itu kalau dibangun di Indonesia sekarang seperti apa gitu ya. Di Indonesia perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad 19 ya juga mulai berkembang pesat, ditandai dengan berdirinya ada beberapa pilihan. Yang pertama perguruan tinggi. Jadi yang diinginkan di sini bagaimana kontekstualisasi tadi ya. Perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Islam maupun perguruan tinggi umum seperti sekolah tinggi, institut dan universitas. B. Industri penerbitan buku-buku dan jurnal ilmiah. B. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. D. Industri pesawat terbang Nusantara dan Pindad. Karena yang di sini diinginkan adalah bagaimana analogi Baitul Hikmah dalam era kekinian, dalam keindonesiaan bahkan ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir abad ke-20 ya sebenarnya, maaf tadi salah. Jadi yang diinginkan di sini analoginya seperti apa gitu. Nah, jawaban A itu bisa kita simpan
dalam bentuk perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Islam, perguruan tinggi umum, dan seperti sekolah tinggi dan institut dan universitas. B. Industri penerbitan buku-buku dan jurnal ilmiah. Ini bisa dibuang karena di bagian A itu sudah include tentang ini ya. Jadi perguruan tinggi itu ya tentunya bergelut dalam penerbitan buku-buku dan jurnal ilmiah. B. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini antara A dengan A masih bisa kita simpan sebagai jawaban. D. Industri pesawat terbang Nusantara dan Pindad. D ini bisa kita buang, sangat jauh. Kalau kita ingin analisis berdasarkan fungsinya ya, fungsi utamanya, jadi yang lebih mengena itu adalah A. Jadi berdirinya perguruan tinggi, baik perguruan tinggi Islam dan umum, itu menjadi penanda bahwa perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia itu dimulai dari sini, berkembang pesat dengan berdirinya ini. Ya, jadi kalau A, C ini terlalu, perpustakaan nasional ini terlalu spesifik gitu. Dalam perguruan tinggi tentunya akan membangun perpustakaan juga gitu. Jadi pandai-pandai ya menganalisis soal-soal atau menseleksi gitu. Jadi jangan langsung asal jawab cepat tanpa ditelusuri. Ya, kita pindah ke 78. Ini di abad pertengahan ya, mengenai dinasti Turki Utsmani yang berdiri pada tahun 1300 Hijriah, yang beberapa tahun kemudian dinasti ini dapat menaklukkan sebagian Eropa hingga kekuasaannya membentang dari Asia Kecil, Timur Tengah dan sebagian Eropa. Ya, yang kita ketahui di sini Turki Utsmani itu memang benar-benar adalah dinasti kerajaan yang benar-benar bisa menerobos ya kekuasaan yang ada di sekitarnya, yaitu kerajaan Mamluk dan kekaisaran Bizantium ya, yang ada di Konstantinopel, yang sangat populer kisahnya ditaklukkan oleh Al-Fatih ya. Sehingga dari penaklukan inilah kemudian Turki Utsmani kemudian menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan di Eropa pada masa itu. Nah, kebangkitan ini tentu didukung oleh faktor A. Akulturasi, pencampuran budaya yang menjadi kekuatan sosial dan politik yang kuat. Ini boleh kita buang jawabannya karena sama sekali kalau kita membaca kisah-kisah dinasti Turki Utsmani itu tentang budaya hampir-hampir sangat kurang dibahas. Kemudian B. Stabilitas sosial politik dalam dan luar negeri memicu kemajuan aspek lainnya. Oke, ini boleh kita simpan. C. Adanya perhatian khusus dari para khalifah dalam pengembangan pendidikan. Oke, C ini juga boleh kita simpan, masuk. D. Kemajuan bidang ekonomi dan bertambahnya sumber pendapatan negara. Di antara B, C, D ini sebenarnya masuk semuanya ya jawabannya, tapi kita pilih yang lebih tepat lagi. Jadi kalau kita menjadi faktor utama yang menjadi faktor utama kebangkitan Turki Utsmani itu adalah sebenarnya stabilitas politik. Nah, berkat sukses penaklukan Bizantium tadi itu, yang menaklukkan Konstantinopel, yang kemudian diganti menjadi Istanbul. Nah, itu yang menjadi tolak ukur ya, menjadi cikal bakal perkembangan Turki Utsmani ketika itu. Jadi makin mudah menguasai, karena penaklukan itu mereka makin mudah menguasai daerah-daerah di semenanjung Balkan. Jadi kalau berdasarkan sejarah itu kerajaan Utsmani itu mencapai puncak kejayaan pada abad ke-16. Nah, pada masa pemerintahan Sultan Salim. Nah, Sultan Salim I itu memfokuskan ekspansi ke arah selatan Turki, kemudian mempersatukan Baghdad, Kairo dan sisa-sisanya kekuasaan Bizantium. Nah, yang mengganggu dari stabilitas perkembangan Turki Utsmani itu adalah munculnya persaingan dari dinasti Safawi, dan dinasti Safawi ini berusaha menanamkan pengaruh mereka di kawasan-kawasan Persia. Nah, inilah terjadilah permusuhan antara Utsmani dan dinasti Safawi yang berlangsung cukup lama. Kondisi ini yang dimanfaatkan musuh-musuh Turki Utsmani di Eropa untuk menyusun kekuatan baru. Nah, inilah sedikit tadi ya tentang Turki Utsmani.
Jadi memang kalau perkembangan Turki Utsmani itu sangat dikenal terhadap stabilitas sosial politiknya ya, sehingga perkembangan aspek-aspek lain itu memicu gitu, dipicu dari itu. Termasuk diantaranya juga seperti kesastraan, ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Nah, itu semuanya adalah hal-hal yang, jadi kalau semakin baik, dari sini kita bisa belajar bahwa semakin baik, semakin rapinya politik itu bisa memicu perkembangan aspek-aspek yang lain. Ya, semoga di Indonesia nanti bisa seperti ini ya. Ya, kita masuk ke seperti yang saya katakan, di bagian-bagian akhir dari soal itu dimulai dari, jadi soal SK itu selalu dimulai dari masa Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, kemudian di akhir itu biasanya Islam di Asia Tenggara. Jadi di Asia ya, Islam di Asia dan Asia Tenggara semuanya akan dibahas di bagian-bagian akhir. Nah, ini di nomor 79, Islam dan tradisi lokal saling mempengaruhi di India sehingga tercipta sebuah akulturasi budaya yang kadang-kadang disebut Indo-Muslim. Nah, contoh hasil akulturasi budaya tersebut adalah campuran gaya Syria, Bizantium, Mesir, dan Iran pada pembangunan istana, benteng, dan masjid. Kemudian B. Penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. C. Tidak makan lembu bagi orang Hindu dan Buddha. D. Sistem militer dan sosial ekonomi. Kalau kita ingin seleksi, jadi berdasarkan perkembangan Islam di Syria itu sebenarnya hasil akulturasinya adalah pencampuran antara budaya lokal dengan Islam itu terdapat pada arsitek ya. Jadi perkembangan Islam di India ini muncul dalam seni, bisa dibilang dalam seni, sastra, dan arsitektur. Nah, termasuk pembangunan istana, benteng, dan masjid-masjid itu semuanya sangat khas India, kemudian bercampur gitu dengan tradisi-tradisi yang datang dari Bizantium dan Mesir dan Iran. Nah, inilah yang menjadi jawaban yang tepat adalah A. Kenapa penggunaan bahasa Arab dalam kegiatan-kegiatan ilmiah? Ini tidak tepat, karena sama sekali yang justru berpengaruh di sana adalah bahasa Inggris. Tidak makan lembu bagi orang Hindu dan Buddha. Bagian C ini jangan sampai terkecoh ya. Memang kalau kita membaca politik, situasi politik di India sekarang itu lagi berkecamuk gara-gara ini. Orang Muslim dituntut untuk berhenti makan lembu karena ya ini bagi orang India itu mereka adalah Tuhan mereka. Jadi memang gara-gara itu akhirnya India itu sempat kacau lagi gara-gara ini. Kemudian dia sistem militer, sosial, dan ekonomi. Ini saya rasa tidak begitu gamblang dijelaskan ya dalam sejarah perkembangan Islam di India gitu. Jadi justru ketika di zaman kekuasaan Inggris itu sejumlah pemikir Muslim itu mulai memperjuangkan kemajuan umat Islam untuk melepaskan diri. Jadi kalau kita ingin menandai sejak India merdeka pada 15 Agustus 1947, India itu menjadi negara republik. Nah, dari sinilah kemudian muncullah sejumlah pemikir Islam dimulai. Banyak bermunculan pemikiran Islam. Nah, sejak dalam itu pengembangannya umat Islam di India itu ya tetap menjadi minoritas. Nah, akhirnya mendapatkan yang walaupun menjadi minoritas tetap mendapatkan kebebasan hidup dan berdampingan dengan agama lain. Nah, itu ya sangat luar biasa sekali perjuangan para pemikir Islam itu untuk memperjuangkan hak-hak suaranya ketika mendakwakan Islam di India. Ya, kita masuk pada nomor 80. Nomor 80 ini menjadi soal terakhir untuk sejarah kebudayaan Islam. Nah, seperti yang saya katakan, selalu berakhir pada masuknya Islam di Asia ya, Asia Tenggara ini. Sekarang kita masuk ke Indonesia. Nah, ini sangat mudah sekali karena kita tidak dituntut untuk membaca secara detail ya. Di sini hanya pemahaman terhadap kasus yang diberikan dalam soal. Islamisasi Malaka diawali dengan negosiasi antara Malaka dan Pasai. Malaka ingin menjalin hubungan dagang dengan Majapahit, sebagaimana telah berlangsung dengan Pasai. Pasai tidak keberatan, tetapi syaratnya Raja Malaka harus masuk Islam. Raja Malaka menerimanya
maka Islamlah Raja Malaka dan rakyatnya. Karakter dakwah tersebut adalah A. konfrontatif, saling berhadapan langsung. Ini boleh dibuang karena tidak konfrontatif itu biasanya lebih identik dengan fisik atau perang ya, tapi sangat jauh sekali dengan perang ya masuknya Islam itu di Malaka. B. akomodatif, dapat menyesuaikan diri. Ini boleh kita simpan B. C. diplomatif, adanya kepentingan tertentu. D. akulturatif, pencampuran dua kebudayaan. Ini memang bisa, kalau kita ingin memilih, ini kita kadang-kadang akan agak sedikit mengecoh, ini tertipu gitu. Akomodatif itu bisa juga menyesuaikan diri, tapi secara langsung di paragraf tidak dijelaskan ya akomodatif dapat menyesuaikan diri itu. C. diplomatif, adanya kepentingan tertentu. Mungkin boleh jadi kita bisa menjawab ini juga, tapi diplomatif ini kadang-kadang narasinya terlalu negatif. Jadi setiap negara pun itu semuanya pasti mutlak diperlukan namanya diplomatif, tapi yang namanya dakwah diplomatif dakwah yang bersifat diplomatif itu tidak hanya urusan kepentingan duniawi saja ya, tapi kepentingan akhirat juga. Jadi kalau memang dibahasakan C. diplomatif adanya kepentingan tertentu, ini kayaknya cenderung agak sedikit ini ya, sedikit pragmatis gitu, hanya dilihat dari kepentingan. Padahal sebenarnya kalau ingin dijelaskan ya diplomasi itu bisa sebenarnya, karena memang berkaitan dengan urusan duniawi tapi juga akhirat kalau dibunyikan seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita bisa terkecoh ini memilih C dengan D gitu, tapi untuk jalan yang lebih aman gitu, tidak ada muatan-muatan negatif tadi, jadi jawabannya yang tepat adalah D. akulturatif, percampuran antara dua kebudayaan, karena memang satu antara Malaka dan Pasai gitu ya, itu sebenarnya antara dua kerajaan Islam dan Melayu, sehingga ada muatan-muatan akulturasi gitu antara dua kerajaan Islam dan satu yang Melayu. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. akulturatif, pencampuran dua kebudayaan. Inilah yang ingin ditonjolkan, bahwa karakter dakwah yang masuk dalam Islam itu dengan jalur damai, tidak ada sedikit pun pertumpahan darah. Semuanya dilakukan dengan ada dua keuntungan gitu, melalui perdagangan dan perkawinan. Ya, jadi saya rasa cukup ya pembahasan kita pada soal prediksi UMPT KIN untuk teks 1917. Mudah-mudahan semuanya adik-adik bisa mendapat manfaat dan lulus semuanya dalam ujiannya dan bisa masuk ke universitas impian masing-masing.